Nama saya Khairiansah, petani hidroponik di Binjai, Sumatera Utara. Saya dulu awal mulanya tahun 2010 itu adalah petani konvensional. Jadi mengusahakan berbagai macam tanaman sayuran ya. Kemudian saya hanya memiliki lahan 200 meter persegi. Jadi dengan lahan seperti itu, dari tahun ke tahun saya tidak ada peningkatan untuk produksi, sementara permintaan dari sayuran itu semakin meningkat dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Kemudian yang kedua, permasalahan lahan dengan lahan yang sempit itu, jadi saya tidak bisa menambah produksi, tetapi hanya mengandalkan jenis tanaman saja gitu kan. Kemudian yang ketiga, dijumpai permasalahan yaitu setiap saya menanam pasti menyemai dulu ya, membibitkan dulu. Dan nah di situ sering terjadi permasalahan karena curah hujan yang tinggi, kemudian peningkatan hama dan penyakit. Jadi tanaman saya sering gagal panen. Tahun 2016 saya mulai beralih ke hidroponik. Jadi karena saya juga mulai membaca literasi, kemudian sumber-sumber lain, kemudian ada beberapa teman yang sudah memulai hidroponik. Jadi saya mulai beralih di hidroponik dengan sistem skala rumahan. Jadi untuk coba-coba dulu. Jadi dengan hasil panen yang sedikit saya uji coba untuk konsumsi sendiri ya. Kemudian saya bagi-bagikan ke tetangga, ternyata rasanya lebih enak gitu, lebih enak. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memanen lebih cepat gitu. Kelebihan dengan sistem hidroponik, yang pertama kita dapat memanfaatkan lahan yang sempit. Kemudian yang kedua dapat menghemat air. Biasa kalau kita nanam di tanah kita harus berlebih air yang kita siram karena diserap oleh tanah. Tetapi dengan hidroponik kita langsung diserap oleh tanaman. Kemudian yang ketiga, tanaman lebih cepat pertumbuhannya. Kemudian yang keempat, kita dapat meningkatkan produksi dari tanaman. Jadi dari hasil juga kita lebih banyak. Ada beberapa proses ya untuk bercocok tanam hidroponik. Jadi yang pertama itu adalah proses penyemaian. Dengan proses penyemaian itu kita menggunakan media rock wool ya. Jadi kita potong rock wool sedemikian rupa, kemudian kita masukkan benih ke dalam rock wool. Kemudian disiram dengan air. Kemudian setelah 7 hari bibitan tadi yang sudah tumbuh itu akan kita pindahkan ke instalasi remaja. Kemudian instalasi remaja baru mendapatkan nutrisi ya sekitar 600 ppm. Kemudian kita adakan perawatan juga untuk penyemprotan pestisida nabati supaya tidak terkena hama dan penyakit. Kemudian setelah 10 hari di instalasi remaja barulah kita pindahkan ke instalasi produksi. Di instalasi produksi juga sama ya. Kita berikan nutrisi dengan ppm 1200, kemudian ada perawatan hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida nabati ya. Itu jadi tetap kita kontrol terus hama dan penyakit. Kemudian kita adakan rompesan ya. Rompesan itu artinya membuang daun-daun yang kering yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian setelah total dari keseluruhan proses, bibit tanaman tadi sudah berumur 25 sampai 30 hari tanaman, maka siap akan dipanen. Cara penjualan sayuran hidroponik ini yaitu yang pertama kita di hotel ya, hotel-hotel, kemudian yang kedua ada pasar konvensional, kemudian ada di supermarket juga. Kemudian ada beberapa peminat memang sayuran hidroponik ya, sayuran sehat itu yang datang langsung ke kebun kita di Binjai. Itu biasanya bisa datang langsung petik, kemudian langsung timbang. Nah, di situ baru dibayar. Sambil berkunjung di sini melihat sayuran hidroponik kemudian berfoto-foto, nah itu suatu kepuasan ya. Jadi bisa berbelanja sayuran sehat hidroponik. Tapi sayangnya di tahun ini pandemi cukup berdampak bagi kami, yaitu khususnya petani hidroponik. Kita sangat menurun ya, menurun untuk penjualan
dari hotel-hotel, supermarket, kemudian permintaan pasar konvensional juga. Untuk bertahan di masa pandemi ini, jadi kami dituntut untuk kreatif dan inovatif. Di awal pandemi, omset kami turun drastis sampai 70%. Dan setelah kami melakukan diversifikasi produk, omset kami mulai meningkat kembali. Kami sebagai petani hidroponik punya ide dan gagasan untuk diversifikasi produk. Jadi sayur hidroponik kami olah menjadi mie, kemudian menjadi jus sayuran ya, kemudian menjadi nugget dan berbagai macam produk lainnya yang berbahan dasar sayuran hidroponik. Untuk sistem pemasarannya dengan online, yaitu menggunakan aplikasi online shop. Konsumen tinggal menghubungi kami, kemudian produk tinggal antar melalui jasa-jasa pengirim online. Jadi kami membuat produk juga sudah diuji ya, seperti mie, jus, kemudian nugget sudah kita langsung uji ke konsumen. Nah, tanggapannya cukup baik dan mereka malah meminta memang produk itu selalu ada untuk dipasarkan. Jadi kami sebagai petani hidroponik dituntut memang untuk benar-benar kreatif, kemudian inovatif supaya bisa bertahan di masa pandemi ini. Kami ibu-ibu di masyarakat sekitar ini merasa terbantu dengan adanya hidroponik yang telah membuat pengolahan berupa mie, nugget, jelly, dan jus segar, di mana kami para ibu-ibu bisa membantu dalam pengemasan serta pemasarannya, yang dari semua itu kami mendapatkan penghasilan tambahan. Apalagi di saat pandemi ini cukup membantu untuk perekonomian kami di sini.